Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on ini, saya akan menjelaskan proses analisis data praktikum 12, yaitu analisis klasifikasi. Oke, sekarang kita buka dulu untuk langkah-langkahnya untuk pembuatan video hands-on yang berisi penjelasan secara detail. Oke, yang pertama yaitu catatannya di sini setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Oke, di sini saya berada di absen 19, yaitu di sini saya menggunakan untuk link sumbernya yaitu Health and Lifestyle Dataset, dan untuk topik datasetnya yaitu Health and Lifestyle Dataset. Oke, di nomor urut kelima. Oke, yaitu yang kedua kita akan belajar gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami. Dan yang ketiga untuk visualisasi wajib menggunakan Matplotlib atau Seaboard ya. Yang selanjutnya ada pastikan setiap grafik diberi judul, label sumbu dan interpretasi singkat. Oke, oke, mungkin langsung saja kita ke kodenya ya, dan outputnya di sini bisa kita lihat terlebih dahulu. Dan ada sebuah grafik juga, grafik distribusi cluster DCIC dan distribusi BMI. Dan di sel 3 ada outputnya. Di sini bisa kita lihat untuk grafiknya yaitu ROC, curve logistic regression, dan precision reka curve logistic regression. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung jelaskan secara detail untuk kode dan outputnya di sini. Oke, jadi sesuai dengan ketentuan, setiap mahasiswa diwajibkan menggunakan dataset yang sudah ditentukan, yaitu saya menggunakan dataset yaitu Health and Lifestyle Dataset, atau disebut juga dengan Health Activity Data CSV. Oke, dataset ini yang akan digunakan untuk membangun model klasifikasi, logistik, regression, dan random forest. Oke, pada langkah yang pertama, ini kita akan fokus pada impor library yang bisa kita lihat di sini ada impor pandas, impor numpy, dan impor matplotlib, pyplot ya, ASPLT. Oke, langsung saja di sini yaitu untuk impor pandas yang sering kita bahas, yaitu untuk memproses data tabel, dan untuk library impor numpy yaitu untuk perhitungan numerik, dan ada juga yaitu impor pandas yaitu Matplotlib yaitu untuk membuat grafik. Oke, dari script lab saya ini yaitu mengimpor berbagai tools penting, yaitu yang pertama ada import train test split ya, untuk membagi data, dan selanjutnya di sini juga ada import standar scaler yaitu untuk membagi dua, untuk menormalisasikan. Sorry, yaitu selanjutnya ada logistic regression yaitu atau random forest yaitu sebagai algoritma klasifikasi, serta berbagai metrik evaluasi seperti query, precision, recall, F1, dan convention metric, dan ROC, dan AUC. Dan ini dia ROC, curve, dan ROC, AUC, dan score. Oke. Oke, di sini juga ada, setelah itu memuat dataset hal dan lifestyle menggunakan fungsi eh, data pd.readcsv. Dataset ini disimpan dengan nama df. Setelah dataset dimuat, yaitu akan menampilkan ukuran data menggunakan df shape ini ya. Oke, jadi untuk outputnya bisa kita lihat di sini ya. Oke, jadi hasil ini berarti dataset memiliki sekitar 1000 baris data dan 10 kolom fitur. Nah, ini cukup besar dan cocok untuk analisis klasifikasi. Oke, lalu saya di sini ada juga untuk mengambilkan 5 baris pertama, yaitu bisa kita lihat di sini untuk outputnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kan fungsi df height ya, df height. Oke.
Oke, jadi dari sini kita bisa melihat untuk struktur awal data, ada kolom seperti eh, X, gender, HCM, week, kilogram, dan BMI, daily step. Oke, jadi untuk tingkat aktivitas berokok atau tidak, dan label outcome, data terlihat lengkap dan tidak rusak. Oke, selanjutnya di sini ada juga dev info. Oke, dev info, dev script, include. Oke, jadi selanjutnya sini saya akan menjalankan dev info ya untuk melihat tipe data setiap kolomnya. Oke, di sini ada tipe datanya yaitu untuk X yaitu integer dan untuk gender yaitu objek. Oke, jadi dari hasil ini terlihat beberapa kolom masih berbentuk objek seperti gender, terus ini apa blood, pressure, dan ada juga smoker yang masih berbentuk objek. Yang nantinya kolom-kolom ini perlu dilakukan encoding agar bisa digunakan dalam model klasifikasi. Oke, selanjutnya di sini untuk descript yaitu memberikan kita gambaran statistik dasar dataset yang bisa kita lihat di sini seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi informasi seperti ini yang membantu memahami karakteristik data termasuk apakah ada outlier atau distribusi yang tidak wajar. Oke, oke di sini juga ada oke, oke di sini ada X non 1000. Oke, jadi dan hasil pengecekan missing value terlihat semua kolom bernilai 0 ya, yang artinya dataset bersih dan tidak ada nilai yang hilang. Dan ini memudahkan karena kita tidak perlu melakukan imputasi data. Oke, oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu IDA visualisasi processing dataset. Oke, pada tahap yang kedua ini kita akan menjelaskan proses exploratory data analysis atau disingkat dengan IDA dan processing tujuannya adalah untuk memahami dataset lebih dalam dan menyiapkan agar digunakan untuk proses modeling dengan optimal. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan output yang dihasilkan pada setiap langkah agar analisis menjadi lebih komprehensif. Oke, di sini yang pertama yaitu ada untuk print check missing value dan print data is null. Oke, jadi untuk di langkah yang pertama yang saya lakukan dengan dalam IDA adalah untuk mengecek apakah terdapat missing value di dalam dataset, dan untuk fungsi data is null yaitu is null tutup kurung dot sum, yaitu dia akan menghitung jumlah nilai yang kosong pada setiap kolomnya. Oke, bisa dilihat di sini untuk jumlahnya itu 000 ya. Ada, oke. Dari outputnya bisa terlihat ya bahwa setiap kolom memiliki nilai yang 0 pada jumlah missing value yang artinya dataset ini bersih dan tidak mengandung data kosong. Dengan demikian kita tidak perlu melakukan teknik imputasi seperti mean, median, atau most frequent. Oke. Oke, selanjutnya di sini juga ada dev dev.com PLT titel distribusi BMI kelas. Oke, sini membuat visualisasi eh, distribusi label ya atau kelas grafik, yaitu grafik batang ini digunakan untuk melihat jumlah data pada setiap kelasnya.
Oke, kelas 0 mungkin lebih banyak daripada kelas 1 ya. Oke, dari grafik yang ditampilkan terlihat bahwa jumlah data pada kelas ya, kelas 1 tidak seimbang meskipun perbedaannya tidak terlalu ekstrim. Ketidakseimbangannya kelas seperti ini dapat mengaruhi performa model khususnya dalam metrik recall dan precision, namun perbedaan distribusi ini masih dapat ditangani dengan algoritma yang digunakan. Oke, sini juga kita VLT his x. Oke, VLT itu. Oke, berikut di sini akan menampilkan untuk histogram umur untuk melihat seberapa usia responden dalam dataset. Oke, dari grafik tersebut dapat dilihat bagaimana umur tersebar dalam populasi dataset. Jika distribusi condong ke sisi tertentu, misalnya usia dewasa ya misalnya, ini bisa kita lihat untuk usia dewasa lebih dominan, maka ini dapat mempengaruhi pola model terhadap labelnya. Oke. Oke, kita cek lagi untuk kodenya, yaitu ada fungsi hmm, data x0. Oke, mungkin untuk penjelasan ini cukup. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pada tahap yang ketiga ini kita akan menjelaskan proses pembagian dataset menjadi data pelatih dan data penguji atau train test split, serta proses standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Dua langkah ini merupakan bagian penting dalam menyiapkan data sebelum digunakan oleh algoritma klasifikasi. Oke, di sini untuk kode xtrain, xtext, ytrain, ytest, trainless split ya. Oke, jadi sebelumnya kita masuk ke tahap modeling ya. Dataset ini perlu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatih dan data penguji. Jadi untuk data pelatih digunakan untuk membangun model, sedangkan untuk data penguji digunakan untuk mengevaluasi performanya. Oke, di sini saya menggunakan fungsi train test split dengan parameter test size 0 sampai 20 ya. 0 sampai 20 yang artinya 20% data digunakan sebagai data uji dan 20 dan 10%-nya sisanya dan 80% ya. Sisanya sebagai data latih. Oke. Dari untuk contoh outputnya, yaitu output tersebut menunjukkan bahwa data latih terdiri dari 800 baris dan 15 fitur, sedangkan data uji berjumlah dengan 200 call 200 baris dan 15 fitur. Oke, penggunaan jadi untuk fiturnya yaitu jumlah fitur yang sama untuk penggunaan start by atau y sama dengan y untuk memastikan bahwa distribusi kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang atau profesional. Jadi hal ini penting karena algoritma klasifikasi sensitif terhadap ketidakseimbangan kelas. Oke, selanjutnya di sini melakukan standarisasi ya, untuk standarisasi extend std scale transform. Oke, jadi menggunakan standar scalar, yaitu proses scaling ini sangat penting terutama untuk model logistik regression karena model tersebut memperhitungkan bobot fitur berdasarkan skala nilainya. Oke, jadi untuk standar scalar bekerja dengan menkonversi setiap fitur menjadi nilai dengan rata-rata 0 dan standar
deviasi 1 berdasarkan rumus Z-score. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya di sini. Oke. Oke, yaitu kita mencapai ke tahap yang pastikan setiap grafik diberi judul, label, atau sumbu. Oke, di sini kita akan jelaskan untuk setiap grafiknya ya. Grafik distribusi kelas Hertz di CC ya. Oke, dari grafik distribusi kelas Hertz di CC itu menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelas 0 atau kategori yang tidak memiliki penyakit jantung ya. Sementara jumlah individu dengan kelas 1 atau memiliki penyakit jantung jauh lebih sedikit. Ketidakseimbangan kelas ini berpotensi mempengaruhi performa atau model klasifikasi terutama pada metrik rekal untuk kelas minoritas. Oleh karena itu, model harus dievaluasi agar tidak hanya berdasarkan akuari namun juga precision dan rekalnya. Oke, selanjutnya di sini ada grafik untuk distribusi BMI, yaitu untuk interpretasinya, yaitu bisa kita lihat untuk histogram BMI memperlihatkan bahwa eh, nilai BMI peserta dataset berada dalam rentang yang relatif sempit, yaitu dengan sekitar 20 hingga 35 distribusi, yaitu cenderung simetris dan tidak menunjukkan adanya outlier ekstrim. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel BMI stabil dan tidak membutuhkan perlakuan khusus seperti transformasi logaritmik atau penghapusan nilai ekstrim. Oke, kita cek lagi. Selanjutnya di sini ada label atau grafik, yaitu ROC, Curve Logistic Regression. Oke, jadi tampilan dari 5 baris pertama setelah processing memperlihatkan bahwa seluruh data sudah dalam format numerik hasil dari proses encoding. Selain itu, scaling menggunakan standar scaler, yaitu menghasilkan nilai fitur dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Jadi nilai negatif menunjukkan fitur berada di bawah rata-rata populasi. Sementara untuk nilai positif berada di atas rata-rata kondisi ini. Itu sangat ideal dan terutama untuk algoritma logistic regression. Oke, kita lanjut, yaitu grafik confusion logistic regression. Oke, bisa kita lihat di sini untuk grafiknya. Kurva ROC logistic regression memperlihatkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Meskipun kurva belum menunjukkan performa yang sangat kuat, jadi area di bawah kurva Ausi tetap memberikan gambaran kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif dan negatif. Semakin dekat kurva di sudut kiri atas, semakin baik modelnya. Oke, selanjutnya di sini untuk processing logistik. Oke, convention random forest. Oke, untuk random forest di sini grafik precision recall atau logistic regression memberikan informasi tentang performa model pada kelas minoritas. Jadi untuk grafik ini penting untuk dataset yang tidak seimbang, kurva yang mendatar, atau menunjukkan bahwa model yang memiliki eh, tantangan dalam meningkatkan precision atau lekal secara bersamaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil confusion atau matrik pada random forest menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan logistic regression, terutama pada prediksi kelas positif. Untuk random forest yang berbasis pohon, keputusan cenderung lebih kuat menetapkan pola non-linear sehingga lebih baik dalam membedakan dua kelas meskipun data tidak seimbang.
Oke, untuk eh, masih di random forest, yaitu interpretasinya ROC kurva. Random forest tampilkan lebih stabil dan tidak memiliki pola kurva yang lebih baik dibandingkan logistic regression, yaitu nilai UC atau biasa lebih tinggi menunjukkan bahwa random forest mampu membedakan kelas positif dan negatif dan tingkat akurasi yang lebih baik. Oke, itu untuk feature import types. Oke, untuk interpretasinya yaitu untuk grafik feature import types menunjukkan fitur-fitur yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pengambilan keputusan model variabel seperti uh, calories, index, daily step, dan exercise horse per week, termasuk fitur yang paling berpengaruh informasi penting untuk mengetahui faktor apa yang paling berkontribusi terhadap resiko dalam dataset ini. Oke, oke, tadi sudah sampai tahap yang standar. Pastikan setiap grafik diberi judul, label, sumbu, dan interpretasi singkatnya. Oke, ini kita sudah menjelaskan untuk interpretasi, untuk interpretasi singkatnya sudah kita jelaskan di sini. Oke, ini juga sudah semua ya di atas tadi. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum penjelasan hands-on kali ini. Oke, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.